Pernahkah kamu bertemu seseorang yang terlihat begitu percaya diri, selalu ingin dipuji, merasa paling hebat, dan ingin semua orang kagum padanya? Tapi di balik semua itu, ada sisi gelap yang seringkali membuat orang di sekelilingnya tersakiti. Inilah kisah tentang Narcissistic Personality Disorder atau NPD. Bayangkan seseorang bernama Ray di media sosial. Ray selalu tampil sempurna. Banyak yang iri melihat hidupnya dan berpikir dia pasti bahagia, punya segalanya. Namun, ada sesuatu yang tidak terlihat. Ray selalu ingin lebih dikagumi, lebih dianggap penting. Dan saat orang lain mendapatkan perhatian, ia merasa dunia tidak adil padanya. Ray tampak sangat percaya diri. Tetapi sesungguhnya, dalam dirinya ada kekosongan yang ia sembunyikan rapat-rapat. Narcissistic Personality Disorder adalah gangguan kepribadian di mana seseorang merasa dirinya lebih unggul dari orang lain, sangat haus pujian, dan mengabaikan perasaan orang lain. Mereka bisa tampil karismatik, ramah, dan mudah memikat siapapun di awal hubungan. Namun, seiring waktu, kebutuhan mereka untuk terus menjadi pusat perhatian membuat hubungan itu menjadi racun. Mereka tidak dapat menerima kritikan. Mereka marah ketika tidak diperhatikan. Mereka menganggap semua orang harus memahami mereka. Tetapi mereka sendiri tidak punya kemampuan untuk memahami perasaan orang lain. Empati bagi mereka hampir tidak ada. Mengapa seseorang bisa memiliki sifat demikian? Para ahli menemukan beberapa faktor. Salah satunya adalah pola asuh ekstrem di masa kecil. Anak yang selalu dimanja dan dipuji berlebihan bisa tumbuh menjadi pribadi yang merasa dirinya paling istimewa. Sebaliknya, anak yang sering direndahkan dan diabaikan pun dapat mengembangkan NPD sebagai bentuk pertahanan diri, menutupi rasa tidak aman yang begitu dalam. Trauma juga dapat membentuknya. Budaya yang mengukur nilai seseorang dari popularitas, kekayaan, atau jumlah likes di media sosial juga mendorong sifat narsistik semakin berkembang. Selain itu, faktor genetik dan cara kerja otak dalam memproses empati turut berperan. Lalu apa dampaknya? Orang dengan NPD sering memanipulasi orang lain demi mencapai tujuan mereka. Mereka ingin mengontrol pasangan, teman, bahkan keluarga. Mereka tidak bisa menerima kesalahan dan sering membalikan keadaan, membuat orang lain merasa bersalah. Teknik yang mereka gunakan disebut gaslighting, yaitu membuat kita ragu terhadap pikiran dan perasaan kita sendiri. Korban dari perilaku mereka sering berakhir dengan rasa cemas, tidak percaya diri, bahkan trauma mendalam. Sebaliknya, orang dengan NPD tampak kuat dari luar, tapi sesungguhnya sangat rapuh jika egonya tersentuh sedikit saja. Bagaimana jika ternyata kita sedang dekat dengan seseorang seperti Ray? Ada beberapa cara menghadapinya. Pertama, tetapkan batasan. Jangan biarkan mereka mengendalikan hidupmu. Kedua, jangan berharap mereka akan berubah hanya karena kita menginginkannya. Perubahan hanya terjadi jika mereka sendiri menyadarinya. Ketiga, kenali tanda manipulasi, termasuk gaslighting, meremehkan, dan membuat kita bergantung secara emosional. Dan yang terpenting, jaga kesehatan mentalmu. Jika perlu, konsultasikan dengan ahli. Jangan ragu untuk mencari bantuan jika kamu merasa tertekan atau bingung. Bisakah NPD disembuhkan? Sulit, tapi bukan mustahil. Terapi profesional dan latihan mengembangkan empati bisa membantu mereka memahami siapa diri mereka sebenarnya. Namun, langkah pertama harus datang dari dalam. Mereka harus mengakui bahwa mereka butuh pertolongan. Dan itu sangat sulit bagi seorang narsistik. Pada akhirnya, kita belajar bahwa cinta diri memang penting. Tapi ketika cinta diri berubah menjadi senjata untuk merendahkan dan melukai orang lain, saat itulah kita harus bertanya pada diri sendiri, apakah aku benar-benar mencintai diriku? Atau aku hanya menutupi luka yang belum sembuh? Belajar mencintai diri tanpa menjatuhkan orang lain, itulah bentuk cinta diri yang sebenarnya. Jadilah manusia yang percaya diri, tanpa harus merasa paling tinggi. Hargai dirimu tanpa meremehkan yang lain. Karena cinta diri yang sehat tidak akan pernah membuat orang lain terluka. Terima kasih sudah menonton. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.